Halo warga Jakarta, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Anton Haryadi, program Berita Jakarta hari ini, 9 Januari 2026, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Suku Dinas Sosial Jakarta Utara telah menyalurkan 1.077 unit alat bantu fisik bagi penyandang disabilitas sepanjang tahun 2025. Bantuan berupa kursi roda, alat bantu dengar, hingga kaki palsu ini diberikan untuk menunjang aktivitas harian serta meningkatkan mobilitas dan kemandirian warga. Pemprov DKI berkomitmen terus melakukan verifikasi data di lapangan agar bantuan sosial tepat sasaran. Basnas Bazis Jakarta Pusat menyalurkan santunan kepada 1.000 guru honorer sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam mencerdaskan bangsa. Masing-masing guru mendapatkan uang tunai sebesar Rp500.000. Bantuan ini diharapkan dapat menjadi penyemangat bagi para guru untuk terus menjaga dedikasi dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan peletakan batu pertama pembangunan jembatan penghubung Ancol menuju Jakarta International Stadium akan dilakukan pada 25 Januari mendatang. Pembangunan jembatan ini diharapkan menjadi solusi aksesibilitas bagi pengunjung JIS dan mengurangi kemacetan serta beban parkir. Tidak hanya itu, jembatan ini mengintegrasikan kawasan stadion dengan area parkir dan rekreasi Ancol. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendorong Pamjaya untuk melantai di bursa saham atau IPO di tahun 2027. Langkah ini guna memastikan Pamjaya menjadi perusahaan yang lebih profesional dan transparan dalam melayani masyarakat. Hal ini diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan gedung sentra pelayanan Pamjaya di Pejompongan, Jakarta Pusat. Pramono menilai pengelolaan air oleh pihak swasta selama puluhan tahun terakhir tidak berjalan dengan benar. Oleh karena itu, ia optimistis bahwa perusahaan milik daerah mampu memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan pihak swasta. Air di Jakarta ini sudah diurus puluhan tahun oleh swasta, nggak pernah benar. Jadi belum tentu bahwa yang namanya BUMN, BUMD itu kalah sama swasta. Terus terang saya yang akan mendorong Pamjaya ini untuk IPO. Mudah-mudahan di tahun 2026 kita persiapkan secara baik, maksimum 2027 kalau bisa IPO 30%. Meski mendorong pasar modal, Pramono menegaskan bahwa kepemilikan saham publik akan dibatasi maksimal 30% agar Pemprov DKI tetap memiliki kontrol penuh mengingat air merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Hingga akhir tahun 2025, cakupan layanan air bersih di Jakarta telah mencapai lebih dari 80%. Pamjaya ditargetkan mampu mencapai target 100% layanan air bersih di seluruh wilayah Jakarta pada 2029 mendatang. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan penataan besar-besaran di sejumlah kawasan bersejarah di pertengahan tahun 2026. Langkah ini diintegrasikan dengan pembangunan transportasi publik MRT guna meningkatkan roda perekonomian dan meningkatkan pariwisata DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan penataan akan menyasar kawasan Pasar Baru, Glodok, Pecinan, hingga Kota Tua. Pembenahan ini bertujuan untuk memperkuat konektivitas antar wilayah sekaligus mempercantik ruang kota. Pramono menegaskan akses transportasi yang memadai menjadi kunci utama dalam mendukung aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.
Dengan sistem yang terintegrasi, warga akan semakin mudah menjangkau pusat-pusat perdagangan lama seperti Pasar Baru. Saat ini Pemprov DKI tengah memfokuskan perhatian pada penyelesaian proyek Mass Rapid Transit atau MRT tahap lanjutan. Pertengahan tahun ini mulai kita rapikan dan kita kerjakan untuk Pasar Baru, Glodok Pecinan, dan juga Kota Tua. Sekarang ini kan konsentrasi kita sedang menyelesaikan untuk MRT. Mungkin kalau nggak minggu-minggu ini atau minggu depan, kita akan mulai groundbreaking untuk MRT yang ada di Duta Merlin. Untuk pekerjaan seterusnya sampai dengan Kota Tua. Setelah groundbreaking di kawasan Duta Merlin, jalur MRT akan terus dikebut hingga kawasan Kota Tua. Pramono menargetkan jalur MRT hingga Monas sudah dapat beroperasi penuh pada 2027. Sementara untuk jalur yang terhubung hingga Kota Tua ditargetkan rampung pada 2029. Khusus untuk kawasan Pasar Baru, penataan akan dilakukan sebagai bagian dari pengembangan Transit Oriented Development atau TOD Monas. Pengembangan ini diharapkan dapat menyatukan fungsi perdagangan, transportasi, serta ruang publik dalam satu ekosistem yang modern dan nyaman bagi warga. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Bagi warga Jakarta yang ingin berrekreasi ke Monumen Nasional atau Monas di akhir pekan ini, kini Monas hadir dengan layanan ramah pengunjung melalui penyediaan fasilitas chairlift. Fasilitas lift kursi tangga ini diperuntukkan khusus bagi lansia dan penyandang disabilitas guna mempermudah akses saat menaiki tangga di kawasan Monumen Nasional. Ini merupakan upaya dari pengelola menyediakan ruang publik yang inklusif, aman, dan nyaman, serta mewujudkan kota Jakarta ramah disabilitas. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiran cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diminta waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Anton Haryadi dan tim yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Salam Berita Jakarta.